Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, saat ini situasi arus lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif lancar dari arah Cawang yang akan menuju Gatot Subroto, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya jalur putar arah tepat di bawah kolong flyover Gatot Subroto, khususnya yang akan mengarah Cawang. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bersama saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru saat ini terpantau ramai dan lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Puncak maupun arah sebaliknya. Kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan berplat nomor B, yakni arus wisatawan dari Jakarta yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak. Sementara untuk rekayasa arus lalu lintas dengan sistem one way bersifat situasional, kami tetap menghimbau kepada para pengendara agar tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau kondusif lancar baik dari Tol Cileunyi yang akan menuju Cibiru, begitupun di jalur arteri dari Gatot Subroto atau Tasikmalaya maupun dari Jatinangor yang akan menuju Tol Cileunyi. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati karena banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana saat ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dan cukup padat, khususnya arus kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang. Kendaraan pun tampak mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah di bawah 10 km per jam. Sementara arus lalu lintas yang akan mengarah ke Keraton Jogja saat ini terpantau ramai dan lancar. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat ramainya aktivitas masyarakat maupun kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Pemirsa, selama libur Natal dan Tahun Baru, bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan jauh, kami menghimbau agar memastikan kondisi Anda dan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan BBM serta saldo etol cukup, tetap menjaga jarak aman, perhatikan batas kecepatan saat berkendara, selalu waspada terhadap kondisi jalan dan utamakan keselamatan. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas. Di informasi berikutnya pemirsa, Polri mengerahkan unit K9 dalam pengamanan malam pergantian tahun di Jakarta. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi tindak kejahatan di titik keramaian. Dalam rangka pengamanan malam pergantian tahun 2025, Ditpol Satwa Korps Sabara Bahar Kampolri menerjunkan unit K9 untuk melaksanakan sterilisasi dan patroli di sejumlah lokasi rawan keramaian di Jakarta. Anjing pelacak K9 digunakan untuk mendeteksi potensi ancaman seperti bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya. Upaya ini dilakukan guna meminimalisir resiko kejahatan serta menjamin keamanan masyarakat saat merayakan malam tahun baru.
Kanit K9 Ditpol Satwa Korps Sabara Bahar Kampolri Ibtu M. Yunus menegaskan bahwa terdapat 10 ekor K9 yang disiagakan serta 40 personel K9. Selain itu, pola pengamanan yang digunakan adalah dengan membagi tim ke berbagai titik. Kanit K9 juga menegaskan bahwa kondisi malam pergantian tahun aman dan juga terkendali. Ditpol Satwa melaksanakan pengamanan malam tahun baru di HI. Jadi kita sudah siapkan K9 kita ada 10 K9 dengan total anggota 40 personil. Dan nanti dalam pelaksanaan pengamanan kita akan bagi-bagi tempat-tempat yang diperkirakan rawan. Jadi di sini karena banyak sekali hiburan, ya kita nanti akan kita bagi per tim. 1 K9 akan ada pelindung, 2 dari pelindungnya dari K9. Itu sudah pasti ya, karena kita tugasnya untuk pengamanan, yang pasti kita harus humanis. Bila memang harus kita sampaikan ya bagaimana nanti di sini mereka bisa aman, ya kita sampaikan. Karena situasi seperti ini biasanya yang paling rawan adalah copet biasanya itu. Jadi nanti kita pasti akan patroli, kita himbauan supaya masyarakat merasa aman. Selama kita sebagian separuh tadi yang patroli belum ada laporan bahwa ada sesuatu yang kita anggap rawan atau kriminal. Ibtu M. Yunus juga menegaskan patroli mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif, serta mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hal mencurigakan selama perayaan malam pergantian tahun baru. Dari Jakarta, Jelang Baskara Bernadus Linggo, Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun langsung ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Kapolri meninjau pengamanan malam pergantian tahun baru 2026 sekaligus menyapa masyarakat yang merayakan detik-detik pergantian tahun. Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek langsung pengamanan perayaan Malam Tahun Baru 2026 dan Bundaran HI menjadi salah satu titik pusat perayaan Tahun Baru yang dipadati masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya. Di lokasi ini digelar doa bersama lintas agama dan panggung hiburan serta berbagai rangkaian kegiatan lainnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pos pengamanan serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap personel Polri yang bertugas. Kapolri juga memastikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pemantauan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang ingin agar rangkaian perayaan pergantian tahun berjalan kondusif. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa beliau ingin memastikan rangkaian kegiatan pengamanan dan pelayanan untuk pergantian tahun ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, karena kita tahu bahwa ada beberapa kegiatan yang harus kita amankan, kita layani secara bersamaan. Yang pertama adanya pergeseran masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, kemudian juga ada kegiatan ibadah di beberapa wilayah yang juga harus kita amankan pada saat acara pergantian akhir tahun. Di sisi lain juga ada kegiatan-kegiatan kunjungan ke tempat wisata dan termasuk juga pengumpulan masyarakat di beberapa wilayah terkait dengan pelaksanaan pergantian tahun. Secara umum, sebagian besar masyarakat mematuhi untuk tidak melaksanakan kegiatan khususnya dari pemerintah daerah terkait dengan penggunaan kembang api pada saat pergantian tahun, dan banyak yang merayakan dengan kegiatan-kegiatan doa bersama. Mungkin juga ada beberapa tempat yang ada stand-stand, namun juga banyak kegiatan untuk hal-hal yang bersifat donasi dan sebagainya. Tidak hanya melakukan pengecekan, Kapolri juga menyapa dan menyalami masyarakat yang menanti detik-detik pergantian tahun. Sejumlah goodie bag juga dibagikan kepada warga yang antusias menyambut kehadiran Kapolri. Polri berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk merayakan pergantian tahun dengan tertib dan penuh empati. Dari Jakarta, Jelang Baskara Bernadus Linggo, Polri TV.
Sementara itu pemirsa, masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Polri atas kinerja pengamanan malam pergantian tahun baru 2026. Pengamanan yang dilakukan oleh Polri dinilai mampu menciptakan situasi aman, nyaman, dan kondusif bagi warga yang merayakan di tahun baru 2026 di sejumlah titik keramaian. Saya baru pertama kali sih ikut lihat Tahun Baru di sini. Acaranya bagus banget. Terus tadi pas kita masuk dari depan itu beberapa keamanan itu terjaga dengan baik. Ini terlihat dari beberapa ada polisi yang jaga di setiap titiknya. Sama saat tadi acara pun kita lancar-lancar aja. Ya, dari aku juga sama sih kurang lebih karena pengamanannya cukup oke dan banyak di beberapa titik juga banyak pengamanan dan ambulan juga tersedia. Jadi kalau misalnya ada yang kenapa-napa itu mungkin langsung siaganya. Untuk kedepannya semakin ditingkatkan keamanannya, apalagi kan warga Indonesia semakin banyak ya. Jadi supaya warga Indonesia merasa nyaman ketika merayakan tahun baru di tahun berikutnya. Oh, sangat bagus sekali. Kebetulan tadi kita di depan juga ketemu sama Pak Polisi tadi. Polisinya nyapa. Ramah-ramah. Iya, ramah-ramah. Polisinya di sini semuanya aman. Nggak ada ya kedengarannya yang nggak ada keributan. Semuanya aman semuanya. Untuk polisi juga makin mengayomi. Pokoknya ramah-ramah semuanya enak. Tanggapan saya tahun baru ini cukup baik lah ya. Dari segi pengamanan, kepolisian, udah gitu orang-orangnya juga pada taat gitu ya. Ya pokoknya worth it lah. Buat tahun ini harapannya buat kedepannya Indonesia lebih baik, lebih oke, lebih maju, lebih memasyarakatan masyarakat. Kalau pengamanannya cukup baik, sangat baik. Soalnya kan di sini kan banyak orang ya Pak, banyak orang juga kan berbagai macam daerah, dari berbagai macam daerah. Kalau menurut saya ini baik dan tanggapan saya ya ini ya terus dimajukan terus kayak gini. Kalau harapan saya ya semakin solid ya sama ya lebih di sebenarnya sih udah bagus ya, saya harapannya ya lebih baik lagi. Di informasi lainnya, kepedulian terhadap warga prasejahtera terus ditunjukkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan Babin Kamtibmas Polres Goa yang mengunjungi warga lanjut usia kurang mampu di wilayah binaannya. Babin Kamtibmas Desa Tanah Bangka dan Bori Matangkasa Polsek Bajeng Polres Goa Polda Sulawesi Selatan menyambangi sejumlah lansia prasejahtera di Borongbila Dusun Renggang, Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa. Dalam kunjungan tersebut tentunya petugas memberikan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan, gula, ikan kaleng, serta kebutuhan pokok lainnya. Dan selain berbagi bantuan, Babin Kamtibmas juga memberikan imbauan Kamtibmas agar warga meningkatkan ronda malam dan waspada terhadap potensi bencana di musim hujan. Dan kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kemitraan Polri dan masyarakat serta menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini Pak Babin akan mengunjungi salah satu warga lansia yang tergolong prasejahtera, dan menurut informasinya beliau ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itu kita kunjungi dan kita berbagi kebahagiaan. Assalamualaikum. Ane niat sikit di ane anu dalek toh. Terima dengan baik, semoga bisa bermanfaat dan membantu kehidupan sehari-hari. Kulang nyeri ane mak mine tene gile anggap pembantuan. Tena di iya. Iya, kendalanya apa? Kulang nyeri anjo beberapa hari yang lalu ikana nunta bermasalah ini KTP tak kakak? Iya, KTP. Oh iya, jadi Posisi salah di salah injo lalan di KTP atian kita kaya. Iya. Oh iya, nama tersubangin nih Pak Desa. Nah, karena ini warga seharusnya mendapatkan
tapi karena kesalahan data sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Jadi sabar maki karena libat mini ana uruskan Pak Desata, insya Allah pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Iya. Jadi saya kipaing mineri. Iya, japa rompanake. Dan pemirsa, memasuki hari ke-11 Operasi Lilin 2025, Polri melalui Satgas Humas menyampaikan update terkini situasi lalu lintas dan penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru. Juru bicara Polri melaporkan bahwa pergerakan kendaraan keluar masuk Jakarta serta aktivitas penyeberangan masih berlangsung aman dan terkendali. Laporan harian pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2025 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamsel Tipcar Lantas hari Rabu tanggal 31 Desember 2025. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan, data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah Trans Jawa sebanyak 33.100 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 25.029 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama arah Bandung sebanyak 34.738 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama sebanyak 22.039 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 44.141 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 51.340 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah Puncak sebanyak 38.289 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 26.470 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 9.016 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 6.505 kendaraan. Informasi kedua, situasi Kamsel Tipcar Lantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu 31 Desember 2025 di seluruh Indonesia sebanyak 290 kejadian dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 50 orang luka berat, dan 372 luka ringan. Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus mudik dan arus balik Nataru 2025 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik tercukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan, dapat mengakses aplikasi Google Maps dan menghubungi call center 1500669, SMS center 9119 untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Demikian update Operasi Lilin 2025 pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2026. Dan kami akan terus memberikan update selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan tujuan perjalanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.